Mekanisme pasar Islami dalam konteks idealita dan realita, studi analisis pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, terdapat dalam jurnal Ummul Qura Vol 4 nomor 2 pada tahun 2014, penulis yaitu Haji Ahmad Afan Zaini SPD MMMPD. Kemudian jurnal yang kedua berjudul Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga, terdapat dalam jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah volume 1 nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 2007 dengan penulis Indra Hidayatullah. Hasil pembahasan jurnal pertama yaitu Mekanisme Pasar menurut Al-Ghazali. Topik-topik ekonomi termasuk pasar banyak dibahas Al-Ghazali dalam buku karyanya Al-Ihya Ulumuddin. Dalam buku tersebut, pandangan Al-Ghazali mengenai pasar dijabarkan dengan rinci bahwa peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari natural order. Oleh karena itu, Al-Ghazali memiliki apresiasi yang mendalam mengenai pasar secara luas. Al-Ghazali mengemukakan proses terbentuknya suatu pasar karena terdapatnya kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Beliau mengemukakan bahwa pasar diperlukan sebagai tempat transaksi jual beli jika tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter. Pasar yang dimaksud Al-Ghazali adalah sebuah tempat pertukaran hak milik berupa barang dan jasa antara produsen dengan konsumen secara alamiah. Harga pasar bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Kemudian mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah. Buku Al-Hizbah fil Islam dan buku Majmu' Fatawa merupakan karya fenomenal Ibnu Taimiyah yang banyak memuat pemikirannya tentang mekanisme pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Hal tersebut tertuang dalam pernyataannya bahwa naik dan turunnya harga tak selalu berkaitan dengan ketidakadilan yang dilakukan seseorang yang terlibat dalam transaksi. Bisa jadi alasannya adalah adanya penurunan penawaran akibat kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta atau disebabkan tekanan pasar. Jadi jika terjadi peningkatan permintaan sedangkan penawaran menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penawaran meningkat sedangkan permintaan menurun, maka harga akan turun. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kelangkaan dan berlimpahan barang belum tentu disebabkan oleh tindakan sebagian orang, akan tetapi merupakan kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia. Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor yang menentukan permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi harga pasar, yaitu yang pertama, intensitas dari besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, ketiga, kondisi kredit atau pinjaman, kemudian yang keempat, diskonto pembayaran tunai. Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang cukup mampu dan terpercaya dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Namun, apabila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. Ibnu Taimiyah memiliki persepsi yang jelas mengenai keadaan pasar bahwa di dalam pasar harus terjadi kejujuran, transparan, dan kebebasan dalam memilih. Jadi, hal ini sangat berhubungan dengan apresiasi dan evaluasi analisisnya berkaitan dengan pasar dan mekanisme harga. Kemudian, mekanisme pasar Islami dalam konteks idealita dan realita. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh syariat. Selanjutnya, pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan, sehingga tidak termasuk riba yang diharapkan oleh Allah SWT. Adapun prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam adalah yang pertama, arido, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Yang kedua, berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ihtikar atau monopoli. Penimbunan ini menurut hukum Islam dilarang sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara. Kemudian yang ketiga, kejujuran. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Yang keempat, keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian
Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan, pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Dalam proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran atau honesty, keterbukaan atau transparansi, dan keadilan atau justice. Ibnu Khaldun dengan teori supply and demand-nya dapat menjelaskan bagaimana harga itu terbentuk hingga bagaimana proses terciptanya tingkatan kebutuhan manusia seperti primer, sekunder, dan tersier. Selain dari faktor supply and demand tersebut, Ibnu Khaldun juga menjelaskan faktor lain yang dapat membentuk dan mempengaruhi harga suatu komoditas atau barang, yaitu pajak. Konsep pemikiran tentang mekanisme pasar, khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, Ibnu Khaldun melandaskan bahwa teori harga dalam mekanisme pasar disebabkan oleh adanya hukum permintaan dan penawaran untuk teori nilai. Khaldun melandaskan pada keberadaan buruh atau pekerja sekaligus hasil atau buah dari pekerjaan mereka untuk hal spesialisasi kerja. Khaldun menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk tugas pemerintah mengawasi pasar demi terciptanya keadilan pasar bebas. Kemudian perbandingan pembahasan jurnal pertama dan jurnal kedua. Di dalam jurnal pertama dibahas tentang mekanisme pasar dalam konteks idealitas dan realitas menurut Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali. Kemudian di jurnal kedua menjelaskan tentang mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Kemudian di jurnal pertama dijelaskan terbentuknya pasar karena sistem barter menurut Al-Ghazali. Di jurnal kedua dijelaskan bahwa harga terbentuk karena demand and supply. Kemudian jurnal pertama menjelaskan bahwa faktor yang menekan permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi harga pasar yaitu ada 4: intensitas dan besarnya permintaan, 2, kelangkaan dan melimpahnya barang, kemudian yang ketiga, kondisi kredit